Sobat Esen, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Rajab, tutor sosiologi @esen.id. Kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai perubahan sosial. Gimana, sudah siap? Sobat Esen, kita mulai soal yang pertama. Di sini ada soal perubahan sosial, yaitu suatu penemuan baru dalam masyarakat yang mendorong terjadinya suatu perubahan sosial dan penemuan tersebut digunakan dalam berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Penemuan tersebut diantaranya A. Mobil, B. Motor, C. Kereta api, D. Program komputer, dan E. Televisi. Nah, jadi pada soal ini membahas mengenai pola perubahan yang ada di dalam masyarakat. Nah, jadi agar dapat menjawab soal ini, kita akan membahas mengenai pola perubahan sosial. Dalam pola perubahan sosial, kita bagi menjadi 3, ya. Yang pertama adalah ada pola memusat. Yang kedua nanti ada pola menyebar. Sedangkan yang ketiga ada pola menjalar. Oke, kita masukin yang pertama, pola memusat. Kenapa dikatakan memusat? Karena ada beberapa penemuan itu hanya memudahkan satu perubahan saja. Jadi ada beberapa penemuan itu hanya memudahkan satu perubahan saja. Kita contohkan, ya. Kita gambarkan, misalkan dari beberapa penemuan, misalkan ada penemuan 1, kemudian penemuan 2, ada penemuan 3, dan penemuan 4, dan lain-lain. Nah, ini hanya memudahkan satu perubahan saja, ya. Nah, berarti kalau kita gambarkan, ini ya, hanya memudahkan satu perubahan saja. Kita contohkan, misalkan seperti penemuan mobil, penemuan motor, penemuan pesawat, atau penemuan kereta api. Nah, dari penemuan-penemuan ini hanya memudahkan satu saja, apa? Yaitu transportasi. Jadi dengan beberapa penemuan hanya memudahkan transportasi saja. Nah, itu dikatakan dengan pola memusat. Sedangkan yang kedua yaitu pola menyebar. Kenapa dikatakan menyebar? Dengan adanya satu penemuan itu dapat digunakan dalam berbagai macam bidang. Nah, coba kita gambarkan lagi, ya. Jadi ada satu penemuan, misalkan, nah, dia ini dapat mempengaruhi beberapa penemuan yang lain. Nah, misalkan, jadi dari satu penemuan ini dapat mempengaruhi penemuan-penemuan yang lain. Nah, berarti kita gambarkan seperti ini. Nah, ini kita contohkan seperti apa, ya? Nah, ini kita contohkan seperti misalkan penemuan satelit, ya. Nah, itu dapat digunakan untuk berbagai macam. Bisa untuk radio, bisa untuk kita menonton televisi, bisa untuk jaringan-jaringan internet dan sebagainya. Itu karena satu penemuan dapat digunakan dalam berbagai macam bidang. Atau contoh yang lain misalkan penemuan program komputer, ya. Nah, penemuan program komputer misalkan. Nah, itu bisa digunakan untuk berinteraksi, ya. Kemudian dapat digunakan untuk menjalankan aktivitas manusia dalam bekerja dan sebagainya. Nah, jadi dengan adanya satu penemuan itu dapat mempengaruhi ke beberapa kegiatan manusia atau dapat mempengaruhi penemuan-penemuan yang baru lagi. Nah, itu dikatakan dengan menyebar.
Kemudian satu lagi pola menjalar. Nah, menjalar ini adanya suatu penemuan yang nanti akan terjadinya perubahan ke penemuan-penemuan yang lain. Nah, dari penemuan pertama nanti berubah menjadi penemuan kedua, penemuan ketiga, keempat, dan sebagainya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Ini namanya menjalar. Kita contohkan seperti awal mulanya manusia dalam memasak ya, menggunakan misalkan kayu bakar. Kemudian setelah kayu bakar diganti menjadi minyak tanah. Nah, setelah minyak tanah ditemukan gas. Nah, kemudian dari gas nanti berubah menjadi listrik ya. Nah, dalam memasak menggunakan listrik. Jadi adanya perubahan dari satu penemuan yang nantinya mengarah juga ke penemuan-penemuan yang baru yang lebih canggih. Nah, ini adalah pola menjalar. Nah, ini adalah pola perubahan sosial, memusat, menyebar, dan menjalar. Sekarang kita kembali ke soal. Yang ditanya di sini adalah adanya suatu penemuan baru dalam masyarakat yang mendorong terjadinya suatu perubahan sosial, dan penemuan tersebut digunakan dalam berbagai macam bidang dalam kehidupan manusia. Yang berarti dapat kita simpulkan bahwa ada satu penemuan itu dapat digunakan dalam berbagai macam bidang. Nah, sesuai dengan penjelasan kakak tadi, itu termasuk ke dalam pola menyebar. Nah, kalau kita lihat contoh di sini ya pada opsi, kira-kira mana ya salah satu penemuan tapi dapat digunakan ke dalam berbagai macam kegiatan manusia. Yang pertama mobil, yang B ada motor, kereta api, program komputer, televisi. Nah, di sini yang lebih tepat ya, ini lebih ke yang D, program komputer. Jadi dengan adanya penemuan komputer itu dapat digunakan dalam berbagai macam bidang. Daripada penemuan mobil, motor, kereta api itu hanya memudahkan satu kegiatan saja untuk memudahkan transportasi. Kalau televisi ya berarti untuk memahami berita-berita atau menonton berita-berita atau segala macam bentuk kebudayaan dari televisi itu sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Sobat Desen, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal perubahan sosial, yaitu terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, meletusnya gunung berapi, banjir, angin topan, dan sebagainya membuat masyarakat harus pindah ke tempat tinggal yang baru. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang menuntut perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dari masalah tersebut, faktor penyebab perubahan sosial adalah A. Perubahan lingkungan alam yang ada di sekitar masyarakat, B. Peperangan, C. Pengaruh kebudayaan lain, D. Demografi penduduk, dan E. Penemuan baru. Nah, jadi pada soal ini berhubungan dengan faktor eksternal dari suatu perubahan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam perubahan sosial itu ada perubahan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri, dan ada juga yang disebabkan oleh faktor dari luar masyarakat itu sendiri. Oke, jadi kita akan membahas mengenai di dalam perubahan sosial ada yang namanya faktor internal. Nah, tetapi kita pada soal ini tidak fokus pada faktor internal ya. Kita akan membahas mengenai faktor eksternal. Faktor eksternal perubahan sosial. Nah, di dalam faktor eksternal ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah perubahan lingkungan alam. Nah, atau dengan kata lain kita contohkan seperti bencana alam.
Nah, jadi dengan adanya bencana alam di dalam masyarakat yang mengharuskan mereka pindah ke tempat yang lain, di mana ke tempat yang lain mereka menyesuaikan lagi ya dengan keadaan tersebut yang menuntut mereka untuk suatu perubahan yang lebih baik lagi. Nah, jadi dengan adanya bencana alam itu juga dapat mempengaruhi perubahan sosial di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua ya, selain adanya perubahan lingkungan alam, yaitu pengaruh kebudayaan asing. Pengaruh kebudayaan asing atau kebudayaan luar. Nah, sebagai masyarakat yang terbuka, yang pastinya akan dapat menerima unsur-unsur kebudayaan dari luar. Nah, tetapi di sini, di dalam proses penerimaan budaya luar ini, ada yang diterima oleh suatu masyarakat dengan cara paksa, dan ada juga yang diterima oleh masyarakat secara damai. Nah, jadi dalam proses pengaruh kebudayaan asing ini ya, dapat dilakukan melalui difusi. Nah, melalui difusi. Yang dikatakan dengan difusi adalah proses penyebaran unsur kebudayaan. Proses penyebaran unsur kebudayaan dalam suatu masyarakat. Nah, di mana dalam proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan cara damai dan yang kedua dengan cara paksa. Nah, apa contohnya kira-kira yang dilakukan secara damai? Nah, kita contohkan seperti penyebaran agama. Penyebaran agama kita contohkan di Indonesia misalkan. Nah, penyebaran agama di Indonesia itu kita terima dengan senang hati, tidak adanya suatu konflik ya. Kita contohkan kenapa di Indonesia banyak sekali tentang agama, banyak penganut agama, karena agama di Indonesia itu mudah diterima, tidak mengalami suatu konflik, dan semua juga agama yang ada di Indonesia yang diakui atau agama-agama besar di Indonesia itu berasal dari luar ya. Kita contohkan seperti agama Islam, yaitu yang dibawa oleh orang-orang Arab ya, Hindu-Buddha yang dibawa oleh orang-orang India dan sebagainya. Nah, itu kita terima secara damai. Selain agama, bisa juga misalkan seperti teknologi. Nah, teknologi juga kita terima secara damai tanpa ada paksaan. Nah, sedangkan yang kedua yaitu proses penyebaran kebudayaan dengan paksaan. Nah, kita contohkan apa suatu kebudayaan yang kita terima dengan cara paksaan seperti ketika zaman penjajahan. Kita harus mengikuti segala sesuatu bentuk perintah dari negara-negara penjajah tersebut. Kita harus mengikuti budaya mereka. Nah, jadi apa yang kita lakukan terhadap budaya mereka itu karena dipaksa. Itu disebut dengan difusi secara paksa. Oke, selanjutnya, selain ada pengaruh dari kebudayaan asing, yang ketiga adalah peperangan. Nah, jadi peperangan juga dapat mengarahkan kepada suatu perubahan ya. Contoh misalkan yang awalnya banyak negara-negara yang dijajah ya oleh suatu negara lain sehingga mengalami pemberontakan, mengalami peperangan ya. Nah, sehingga nanti dampaknya apa? Ada dampak positif, ada dampak negatif. Salah satu dampak positif misalkan banyak negara-negara baru yang merdeka, banyak negara-negara baru yang pertumbuhannya menjadi lebih baik setelah merdeka dan sebagainya. Jadi dengan adanya peperangan juga dapat mengarahkan kepada suatu perubahan. Nah, ini adalah faktor eksternal ya, perubahan lingkungan alam, pengaruh kebudayaan luar atau asing, dan juga peperangan. Sekarang kita kembali ke soal. Di sini jelas disebutkan bahwa adanya bencana alam, gempa bumi, meletusnya gunung berapi, banjir, angin topan, dan sebagainya. Nah, itu menandakan perubahan lingkungan alam atau bencana alam.
Nah, kita langsung saja melihat opsinya ya. Dari masalah tersebut, faktor penyebab perubahan adalah yang pastinya yang A, yaitu perubahan lingkungan alam yang ada di sekitar masyarakat ya. Sobat Lesson, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal perubahan sosial, yaitu proses penyebaran unsur kebudayaan secara damai dalam masyarakat akan menghasilkan hal-hal berikut, kecuali A. Akulturasi, B. Asimilasi, C. Amalgamasi, D. Integrasi, dan E. Konflik. Nah, jadi pada soal ini masih berhubungan dengan soal sebelumnya ya, yaitu membahas mengenai adanya proses penyebaran unsur kebudayaan yang diterima secara damai. Nah, itu nanti akan menghasilkan apa saja. Nah, pada soal sebelumnya ya, Kakak telah membahas di sini beberapa faktor eksternal. Yang pertama, perubahan lingkungan alam, yaitu terjadi suatu perubahan itu karena faktor bencana alam. Yang kedua, pengaruh kebudayaan asing. Nah, dalam pengaruh budaya asing ini dapat dilakukan dengan cara difusi atau disebut dengan proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu masyarakat kepada masyarakat yang lain. Nah, di dalam proses kebudayaan tersebut ada yang dilakukan secara damai dan dilakukan secara paksa. Nah, yang menjadi inti fokus pada soal ini adalah suatu penyebaran kebudayaan yang dilakukan secara damai ya, yang nantinya akan melahirkan apa saja. Nah, dari damai ini yang nantinya pasti akan melahirkan sesuatu hal yang positif, misalkan seperti akulturasi. Nah, selain akulturasi ada asimilasi. Nah, bisa melahirkan amalgamasi. Jadi amalgamasi ini contoh dari asimilasi, kemudian bisa melahirkan integrasi dan lain-lain. Nah, yang dikatakan dengan akulturasi, ketika kita hidup damai, yang pastinya nanti akan terjadinya penyatuan di antara kebudayaan-kebudayaan yang berbeda-beda. Jadi dapat kita artikan akulturasi ini adanya proses penyatuan dua kebudayaan atau lebih yang nantinya akan menghasilkan kebudayaan yang baru, tetapi masih melestarikan unsur kebudayaan lamanya ya. Kemudian yang kedua ada asimilasi. Nah, ini sama, di mana asimilasi ini adanya proses penyatuan di antara dua unsur kebudayaan atau lebih dan menghasilkan unsur kebudayaan yang baru. Tetapi unsur-unsur kebudayaan yang lama itu hilang ya, sehingga mereka melakukan unsur kebudayaan yang baru tadi. Mereka tidak melestarikan lagi unsur kebudayaan lama. Contohnya apa? Seperti amalgamasi. Yang dikatakan amalgamasi adalah perkawinan campuran atau perkawinan beda suku atau perkawinan beda budaya. Kemudian akan melahirkan integrasi juga atau suatu persatuan. Nah, ini adalah hal-hal yang terjadi ketika terjadinya difusi secara damai. Kalau difusi secara paksa, yang pastinya akan melahirkan sebuah konflik. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Di sini yang dikatakan bahwa adanya proses penyebaran unsur kebudayaan secara damai ya dalam masyarakat akan menghasilkan hal-hal berikut, kecuali berarti yang bukan. Kalau kita lihat pada opsi akulturasi, asimilasi, amalgamasi, integrasi itu terjadi secara damai. Sedangkan yang bukan adalah konflik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke Sobat Lesson, semoga dapat dipahami. Sobat Lesson, demikianlah pembahasan soal-soal mengenai perubahan sosial. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Kak Rajab, tutor sosiologi @sen.id. Salam pintar.